来，我的扇子。笑。
À, dạ, dạ. Dạ, siêu, dạ, chốt siêu đi. Ame cantik, Ame cantik. Tawa ah. Siapa? Senang oh. Oi. Mana? Ini untuk laman nasib. Jangan. Dulu aja. Ih, bagus kursinya. Lucu kursinya, Ame. Fokus supaya ke sana. Ya. Ya sahabat-sahabat, tidak terasa mulai tahun 14 tiba di sesi cap kome. Nah, ini pasti tanggal 13 dan juga tanggal 13-nya bulan 1 di mana acara cap kome sudah kelihatan aktivitasnya. Nah, dan pada hari ini Sri Munyong Dewi Ayu juga akan bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng di mana ada kelenteng Kuan Im, Pep Pakung, Dewi Samudra, Pakong Ti Konti. Nah, nanti satu persatu akan didatangi. Dan Dewi Air ini dia ini sewaktu jadi manusia itu waktu itu sampai umur 19 tahun. Kebetulan seperti yang pernah diceritakan kepada saya, dia itu dengan raganya sekalian naik ke kayangan. Dan sampai di sana dia bersemedi lagi dan akhirnya diberi nama dewa dengan julukan Sri Munyong Dewi Ayu. Di kayangan tugasnya itu cuma mengurus bunga teratai dari dia tumbuh kuntum bunga sampai mekar. Nah, dia ngurus di sana. Dan katanya kalau anak-anak mau lahir yang mungkin ada dari jalur dewa gitu ya, nah, nanti anak-anak itu akan dimasukkan dulu ke kuntum teratai yang baru pelan-pelan mekar itu akan dimasukkan ke situ sambil menunggu reinkarnasi. Nah, sampai waktunya tiba, anak itu akan reinkarnasi ke dunia nyata sini. Inilah sekilas cerita tentang Dewi Ayu. Nah, ini kan kita perhatikan tadi ada dua ya yang hadir untuk bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng, ya kan begitu Bang Diko? Ya. Nah, sisi lain selain Sri Munyong juga ada Pak Ji Nyong ya. Ya, benar, Pak. Ini mungkin ada cerita dari untuk Pak Ji Nyong ini. Ya, Pak Ji Nyong itu juga utusan dari Dewi Kuan Im. Lalu Pak Ji Nyong itu kebanyakan itu dia itu kayak ada di kelompok Dewi Pemberi Anak, ada di kelompok situ. Nah, tugasnya ya juga menyelamatkan manusia di muka bumi ini, misalnya kalau ada sakit, ada itu juga tugasnya Pak Ji Nyong. Pak Ji Nyong itu banyak sekali ya. Nah, mungkin jangan sampai
kok di sini ada Pak Ginyong, di sana ada Pak Ginyong. Ya, karena yang namanya induknya satu tapi muridnya banyak. Nah, masing-masing memakai nama gurunya Pak Ginyong. Makanya akan terjadi banyak Pak Ginyong. Nah kemudian juga kita lihat tadi kalau nggak salah saya ya, anak kecil itu salah satu anak kecil itu tidak tahu namanya siapa ya, tergesa-gesa masuk sehingga tidak sempat tungkinya ganti baju, tetap menggunakan baju Suimu Nyong-nyong. Ini anak kecil tadi itu siapa tuh Bang Niko? Ame. Nah jadi gimana cerita si Ame ini yang kerennya? Ini dulunya sewaktu masih jadi manusia itu tinggalnya di Selakau. Nah, dia itu suka main air di sungai itu di atas jembatan. Suatu hari dia tuh jatuh tenggelam, akhirnya meninggal di usia 6 tahun. Nah, setelah meninggal arwahnya tiap hari duduk di tangga situ main air. Sampai kalau bisa lihat itu badannya hitam sama biru lebam gitu. Akhirnya Pak Kung yang ada di Gunung Gajah di Pemangkat di Sinmunyong di atas sana itu mengambil si Ame untuk dijadikan murid, dilatih. Nah, akhirnya berhasil juga bisa akhirnya masuk ke tubuh si Suisian gitu. Berarti Ame itu bukan roh sembarangan lah ya? Sekarang bukan, karena sudah ada maha gurunya si Pak gitu. Kung itu. Bisa enggak kalau si Ame itu kita katakan roh super? Sekarang sudah bisa. Bisa ya? Bikin jimat, bisa apa dia. Ya mudah-mudahan ini dapat inilah ya. Sekilas cerita dari Bang Niko ini benar-benar dapat menjadikan satu patokan bahwa roh yang bisa masuk ke tubuh atau ke raga manusia itu ya sudah jelasnya roh super lah ya. Iya, makanya bagaimana itu tatung itulah dimana ini tatung itu proses spiritual. Di mana satu roh dengan kekuatan super memasuki raga manusia. Nah, melalui raga manusia dia bisa membantu menyelamatkan umat manusia yang ada dalam bidang kesehatan ataupun keberuntungan. Nah, memang kadang-kadang itu roh juga bisa roh biasa ke tubuh manusia, tapi itu nggak bisa disebut tatung. Biasa kita menyebutnya kesurupan. Karena mungkin sedang nasib sial kan, namanya saja bisa terjadi. Kita itu dimasuki roh. Nah, inilah bedanya tatung dengan kesurupan. Nah kemudian juga saya dengar-dengar nih Ame ya selain dia menguasai bahasa Indonesia ya karena lahirnya di Selakau Iya, juga di Selakau sejak ya. kecil dia juga berbahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Mandarin karena diajar oleh Pak Kung. Pak Kung. Saya dengar-dengar si Ame ingin belajar bahasa Inggris lagi. Katanya Si Ami itu pintar loh, cepat loh dia tuh cepat nangkap. katanya dia mau belajar sama dia punya kungkung. Hah? Nah itu tadi saya tanya, Ame sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa bahasa Mandarin. Ame apakah mau belajar bahasa Inggris? Katanya boleh, saya suka mau belajar bahasa Inggris, bahasa kayak bahasa apa aja. Nah tapi siapa yang kayak dia bilang itu bahasa alien dia belum Ya. ngerti. hanya siapa yang mau ngajar saya kata si Ame tadi kan. Jadi spontan saya jawab, kungkung kan bisa ngajarin Ame. Boleh katanya gitu ya. Yang mau apa salahnya kita aja. Ya, sehingga paling tidak kan kita di Singkawang ini ada peningkatan kualitas daripada ini ya. Makanya kadang-kadang saya juga ada kadang membaca komen dari sahabat-sahabat netizen kan. Kadang-kadang kedatangan Pak Kung biasa bisa bahasa Indonesia, tapi akhirnya diributkan. Mereka punya patokan kayaknya dewi itu harusnya cuma bisa bahasa Mandarin atau bahasa Ket. Tidak kayak begitu. Kan ada mereka dari Hokkien bisa bahasa Hokkien, Guangdong, Mandarin. Kalau untuk Indonesia, kalau kebetulan ini sejarah Indonesia juga sudah lama, sudah berapa ratus tahun. Kalau kebetulan si Pak Kung zaman jadi manusia, dia itu ada di daerah yang banyak orang Melayunya atau orang Dayaknya, jelas mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama bahasa Dayak. Jadi tidak heran kalau ada waktu datang sekarang dia bisa berbahasa Indonesia. Itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, sama kita perhatikan juga ini udah banyak juga kita berjalan ya. Iya. Ada Pak Kung yang bahasa Thailand, bahasa ya, Mungku, benar. ya kan? Ya. Nah, ini kenapa seperti itu kan begitu? Karena Sesuai dia dengan zaman
mereka hidup. Iya, dia sudah beradaptasi juga sebelum dia Cuman meninggal ya. kadang-kadang juga ada datang yang berpura-pura nggak mau tahu. Iya. Mereka bisa, tapi kita pura-pura dia nggak bisa. Coba aja ngomong dia. Iya, iya. Dia jadi hanya pura-pura aja dia. Ataupun ada terjadi begini, memang dewanya tidak bisa bahasa Melayu, tapi begitu dia di ngomong sama orang itu ada penerjemah di sampingnya. Iya, tetap ada tuh ya. Ada. Iya. Kalau nggak macam mana mereka bisa cepat. Yang biasa menerjemahkan itu siapa nih, Bang Niko? Ada utusan mereka sendiri yang bisa ahli di bidang bahasa itu. Oh gitu. Bisa tidak dikatakan dewa sarjana? Kalau mau disebut sih sah-sah saja. Saja, ya. Sah-sah saja. Nah, Oke, Bang Niko. Demikian terima kasih informasinya. Ya mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada siang hari ini ya benar-benar ya dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan sedikit pengetahuan. Nah, sehingga tidak lagi ragu-ragu kita mengatakan wah sifu itu bahasa Indonesia itu sifu palsu dan sebagainya demikian ya. Ya mudah-mudahan informasi ini lebih dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian. Ibu ya. Thôi vậy cả, đi con rồi kìa.